1900 tahun yang lalu, di Laut Selatan Beluska ditemukan lubang besar dengan diameter 1000 meter dan kedalaman yang masih menjadi misteri. Di dalam lubang itu terdapat benda-benda berharga, artefak misterius, dan makhluk purba berbahaya. Daya tarik lubang itu memanggil para penjelajah dari seluruh dunia untuk mencoba menaklukkannya. Tidak disadari, area sekitar lubang telah menjadi sebuah peradaban dan disebut Kota Ord. Lalu diperlihatkan tokoh utama kita bernama Rico, ditemani Nat melakukan ekspedisi mencari artefak di lapisan teratas abis. Dari kejauhan, Rico melihat Nat pingsan diserang oleh makhluk purba abis bernama Perut Merah. Rico meniup peluitnya untuk mengalihkan perhatian si Perut Merah agar Nat tidak dimangsa olehnya. Tetapi hal itu membuat Rico yang menjadi sasaran si Perut Merah. Saat terdesak, tiba-tiba Perut Merah diserang oleh sesuatu yang belum diketahui. Rico lalu mengikuti arah serangan itu dan ia menemukan seseorang tak sadarkan diri. Dibantu oleh Nat, Rico membawa orang itu ke panti asuhan. Dari postur tubuhnya, nampak ia seperti robot. Oh iya, sebelum melanjutkan ke ceritanya, Bambang mau ngasih informasi terlebih dahulu. Di Kota Ord, para penjelajah abis dibagi beberapa tingkatan, dibedakan dari keahlian dan ditandai dengan sebuah peluit, yaitu ke-1 bel. Bel diberikan kepada mereka yang masih dalam pelatihan. Dalam tahap ini, penjelajah belum diizinkan pergi ke abis. Kedua, peluit merah. Peluit merah diberikan kepada seorang murid yang telah dididik di akademi. Rata-rata pemilik peluit merah adalah anak-anak dan dalam penjelajahannya pun hanya diizinkan turun hingga kedalaman 550 meter lapisan pertama habis. Ketiga, peluit biru. Seseorang yang mendapat peluit biru adalah orang yang sudah berpengalaman melakukan pertarungan dengan hewan buas dan bertahan hidup di hutan rimba. Peluit biru diizinkan untuk menjelajah ke lapisan kedua abis. Keempat, peluit bulan atau peluit ungu. Peluit ungu adalah seorang pakar yang sudah mempelajari seluk-beluk abis. Umumnya, para peluit ungu adalah seorang guru di akademi. Peluit ungu diizinkan menjelajah hingga ke lapisan ketiga bahkan keempat. Kelima, peluit hitam. Mereka adalah penjelajah yang sangat berbakat dan telah menguasai teknik-teknik menggali. Peluit hitam diizinkan menjelajah hingga lapisan keempat bahkan lapisan kelima, di mana di titik tersebut merupakan tempat yang dapat membuat manusia menjadi gila dalam satu sentuhan. Mereka juga terkadang bekerja di bawah perintah peluit putih. Terakhir, peluit putih. Hanya beberapa orang saja yang menyandang peluit putih. Mereka adalah penjelajah hebat dari semua penjelajah. Prestasi mereka telah mengubah dunia. Penemuannya mengejutkan semua orang dan menjadi sejarah yang spektakuler. Para peluit putih bahkan memiliki julukan tersendiri yang melambangkan kepribadiannya dan juga dipersenjatai oleh berbagai artefak. Peluit putih tidak memiliki batasan penjelajahan. Umumnya mereka berhenti di lapisan kelima atau peluitnya sendiri diciptakan dari batu reverberating. Peluit putih hanya bisa dibunyikan oleh sang penciptanya dan suara peluit ini dapat memunculkan kekuatan yang sebenarnya dari beberapa artefak. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Dibantu Shigi, mereka dapat menyelundupkan robot itu ke panti asuhan. 早く中に入りな。なんとかなるかも。え？キユイ、おかえり。ん？今度落としたら没収するからね。 Dalam panti asuhan, Rico dan teman-temannya membangunkan robot temuannya menggunakan aliran listrik. Setelah terbangun, robot itu sama sekali tidak mengingat apapun, bahkan tentang dirinya sendiri. Karena itu, Rico memberinya nama Reg. Reg merupakan nama anjing peliharaan Rico yang telah mati. Di malam hari, Rico dan teman-temannya berkumpul. Shigi menjelaskan jika penjelajahan habis memiliki kendala saat pulang. Semakin dalam menjelajah, dampak bagi fisik akan semakin berat. Lapisan pertama akan merasakan pusing yang ringan. Lapisan kedua, mual dan sakit kepala, anggota badan mati rasa. Dan lapisan keempat, rasa sakit sekujur tubuh dan pendarahan.
dari lapisan kelima dan seterusnya dapat kehilangan sifat manusia atau bisa dikatakan mati. Para penjelajah menamai dengan kutukan abis. Shigi kemudian mencari di beberapa buku riwayat artefak. Di sana sama sekali tidak ditemukan artefak yang mirip dengan reg. Kemungkinan reg adalah jenis artefak langka. Jika keberadaan reg diketahui oleh orang lain, kemungkinan akan menjadi masalah yang cukup besar. Tetapi mereka juga tidak bisa terus-menerus menyembunyikan reg. Shigi mempunyai ide, yaitu mempertemukan reg dengan leader. Di sana, Reg melamar untuk menjadi seorang penjelajah. Seperti tidak mencurigai apa-apa, leader menerima Reg sebagai murid di panti asuhan. Singkat waktu, terlihat penduduk Oth berkumpul di area gondola. Mereka menyambut kembalinya para penjelajah abis. Kemudian, seseorang keluar dari gondola. Ia adalah Habo, sang peluit hitam. Kedatangan Habo disambut meriah bak pahlawan. Lalu terlihat Habo memberikan peluit berwarna putih kepada petugas. Para penduduk sangat mengenali peluit itu. Peluit itu adalah milik Lisa, sang pembasmi. Mereka dibuat bingung karena tidak melihat sosok Lisa di sana. Riko sebagai keturunan Lisa berhak memiliki peluit milik ibunya. Habo juga menyampaikan jika ia mendapat titipkan surat tersegel dan mungkin Riko dapat membacanya setelah diperiksa oleh para petugas. Saat menyendiri, Riko dihampiri leader dan menyuruhnya untuk bergabung dengan teman-temannya menikmati festival kebangkitan. Festival hari ini dibuat untuk mengenang kehebatan Lisa, ibu Riko. Selama ini, Riko sangat mengagumi ibunya dan bercita-cita ingin menjadi seorang penyandang peluit putih. Tetapi hingga saat ini, Riko belum sama sekali bertemu ibunya. Hal itulah yang membuatnya tidak merasa sedih dengan pemberitaan kalau ibunya tidak selamat. Riko lalu meminta leader sebagai murid dari Lisa untuk menceritakan seperti apa sosok ibunya itu. Leader kemudian menceritakan apa yang ia ketahui dari sosok mentornya itu. 俺が知ってるのは地上にいる時、言動もどこまで嘘かわからない。じゃなかったらただの変人だ。本当にめちゃくちゃな人だった。 Menurut leader, penglihatan dan mata Riko sebetulnya tidak apa-apa. Tetapi jika Riko melepas kacamatanya, maka Riko akan merasakan sakit kepala yang sangat hebat. Semua itu terjadi karena kutukan abis. Saat Lisa tengah mengandung, ia ditugaskan oleh negara untuk mengambil artefak kelas spesial yaitu Unheard Bell. Penjelajahan berjalan hingga 10 bulan lamanya. Dalam penjelajahan terakhirnya, regu Lisa bentrok dengan penjelajah dari negara lain. Di saat itulah, ayah Riko yang bernama Torka, sang peluit hitam, tewas terbunuh. Tidak lama, Lisa melahirkan Riko di kedalaman abis. Untuk ukuran tubuh orang dewasa saja, di kedalaman lapisan keempat akan sangat menyiksa. Maka Lisa menggunakan artefak kelas spesial untuk menangkal kutukan abis. Beban yang sangat berat membawa artefak itu. Demi kehidupan Riko, Lisa mengorbankan artefak langka yang jika ia dapat membawanya kemungkinan akan mensejahterakan seluruh kota. Dan hingga sampai detik ini, seorang bayi yang Lisa pertahankan dengan jiwa dan raganya telah tumbuh besar dan telah dapat memutuskan jalan hidupnya sendiri. その一切をお前を手に入れたいと願ったのだ。異物を使ったとはいえ Riko akhirnya diperbolehkan untuk dapat melihat dokumen milik Lisa. Di sana terdapat beberapa gambar hewan purba di lapisan terbawah abis, dan di salah satu gambar ada sosok yang mirip dengan Reg. Tetapi perhatian Riko tertuju kepada selembar tulisan yang berkata, "Di dasar dunia bawah, aku menunggumu." Riko mengambil surat itu dari Dewan Pengawas karena ia merasa itu adalah surat untuknya. Karena surat itu, Riko bertekad untuk pergi ke abis dan bertemu dengan ibunya. Nat menentang keinginan Riko karena jika seseorang sudah pergi ke lapisan terbawah abis, kecil kemungkinan untuk dapat kembali. Keesokan harinya, Reg memulai penjelajahan pertamanya. Di salah satu tempat, ia menemukan artefak kelas rendah. Terbesit dalam pikirannya tentang siapa dirinya, untuk tujuan apa ia diciptakan. Mungkin Reg dapat menemukan jawabannya di dasar abis.
Mendengar kata-kata Reg, kembali Nat menentangnya karena usia mereka baru 12 tahun. Masih banyak tingkatan yang harus dilewati sebelum menjelajah ke dasar abis. Di panti asuhan, Riko kembali mengutarakan keinginannya untuk pergi ke dasar abis. Karena ia sangat yakin jika ibunya sedang menunggunya di sana. Reg yang penasaran dengan dirinya juga ingin mengungkap semua kenapa ia bisa sampai berada di lapisan teratas abis. Akhirnya Riko dan Reg sudah memutuskan untuk pergi ke dasar abis dan akan memulai perjalanannya di malam hari. Singkat cerita, untuk melewati pos penjaga, Shigi mengantar Riko ke salah satu desa yang dimana desa tersebut terdapat jalan penjelajahan ilegal. Sebelum pergi, Reg dipergoki leader berkeliaran di malam hari. Di sana, Reg berkilah kalau ia ingin ke kamar mandi. Nat dan Shigi mengantar kepergian Riko karena kemungkinan ini terakhir kalinya mereka bertemu. Nat sangat bersedih karena dari lubuk hatinya ia sangat menyukai Riko. Riko pun demikian. Walau mereka terpisah, tetapi jiwa abis akan selalu mempersatukan mereka. 色と会えなくてもミスとつながってるのだから大丈夫 Riko dan Reg berhasil menuruni tebing hingga di kedalaman 800 meter, lapisan pertama tepi abis. Di sana mereka mencoba beristirahat untuk mengisi perut. Lalu Riko dengan cerobohnya menjatuhkan kompas bintang yang menjadi salah satu petunjuk jalan ke dasar abis. Di sela-sela mereka makan, Reg memberi Riko sebuah surat, yang dimana surat itu kemungkinan dari leader. Leader menyelipkan surat itu pada saat ia bertemu dengan Reg di malam hari. Di dalam surat itu terdapat petunjuk tentang abis. Lalu terselip surat berwarna merah yang isinya dalam waktu yang ditentukan leader akan mengejar Riko dan Reg. Setelah membaca surat itu, Riko mengajak Reg untuk bergegas pergi ke lapisan kedua. Karena menurut Shigi, regu pengejar tidak akan mengejar hingga ke lapisan kedua. Riko dan Reg berhasil dikejar oleh seseorang sebelum mereka memasuki lapisan kedua abis. Orang itu adalah paman Habo. Jadi Nat dan Shigi mendatanginya untuk meminta tolong mengantarkan Riko dan Reg hingga ke bumi perkemahan di lapisan kedua. Sebagai imbalannya, Nat menceritakan kalau Habo dapat melihat artefak langka dari dasar abis. Setelah melihat secara langsung artefak langka abis, Habo akan menepati janjinya untuk mengantarkan Riko hingga ke lapisan kedua. Akan tetapi Riko menolaknya karena saat ini adalah ujian terakhir dirinya yang diberikan oleh leader. Karena ini merupakan ujian terakhir bagi Riko, Habo dengan senang hati menuruti permintaan Riko. Tetapi Habo memperingatkan orang yang berjaga di bumi perkemahan lapisan kedua merupakan orang yang aneh, bernama penguasa tak bergeming, Ozen sang tak tergoyahkan. Ozen berpangkat peluit putih yang masih aktif di kesatuannya hingga saat ini. Setelah kelahiran Riko, orang yang membantu Lisa membawa Riko ke permukaan adalah Ozen. Habo tidak dapat menjelaskan lebih rinci tentang Ozen, tetapi Riko harus bersiap menerima hal yang menyedihkan. Riko menangkapinya dengan tenang karena akan bertemu dengan seseorang peluit putih, ditambah orang itu merupakan penolong hidupnya. 大丈夫だ。心強い相棒もリコ頼んだぞ。明日任せておけ Riko akhirnya sampai di lapisan kedua abis, tempat yang sangat hijau ditandai bukit seperti baling-baling. Karena kompas yang telah jatuh, mereka sedikit meraba-raba jalan yang akan dilalui. Namun dari pelajaran yang Riko terima, mereka dapat mengikuti arah pohon Amagiri. Karena tunas dan dedaunan pohon itu selalu menunjuk ke arah abis. Reg kemudian mendengar suara seseorang meminta tolong. Mereka berlari mengikuti arah suara. Setelah sampai, ternyata itu adalah sebuah jebakan. Suara itu berasal dari burung yang disebut jeritan mayat. Burung itu meniru suara mangsanya agar dapat memanggil kelompok manusia lain untuk datang. Lalu tiba-tiba Reg berusaha menangkap Riko menggunakan tangannya, tetapi hal itu sia-sia karena sekelompok burung lainnya menyerang Reg. Riko mulai tak sadarkan diri karena medan gaya habis. Kemudian Reg merasakan sesuatu yang aneh. Tangannya seakan bergerak sendiri lalu menembakkan serangan seperti sebuah laser.
Serangan itu berhasil melukai musuh. Rico terbangun dari pingsannya setelah melihat bekas serangan Reg. Rico merasa sangat kagum, tetapi Reg merasa sebaliknya. Andai saja sedikit serangan itu mengenai Rico, bisa jadi Rico akan tewas. Lalu tiba-tiba Reg mulai merasakan pusing dan tidak sadarkan diri. Reg tersadar setelah mendengar teriakan Rico. Buku catatan perjalanannya hilang saat Rico ditangkap burung jeritan mayat. Sangat disayangkan kalau buku itu terjatuh di lapisan kedua. Jika saja buku itu terjatuh di lapisan keempat atau seterusnya dan ditemukan penjelajah lain, catatan perjalanan Rico akan menjadi sebuah legenda bagi para penjelajah. 僕のチンチンが生っぽいとかも書いてあったな。眠るといい。シの作ろう。 Dan kemungkinan saat ini Reg pingsan karena kelelahan setelah menembakkan meriam laser tadi. Singkat cerita, Rico memasak sesuatu untuk mereka makan. Reg merasa segan memakannya karena daging itu adalah daging burung jeritan mayat yang memangsa para manusia. Rico menanggapinya dengan santai. Jika di panti asuhan, mereka selalu makan daging hasil perburuan peluit biru di lapisan pertama habis. Dengan banyaknya jenis makhluk purba, ada juga yang memakan penjelajah gua atau penjara. Sangat menyedihkan kalau para penjelajah mati dimangsa hewan purba, tapi mereka menjadi darah daging makhluk itu lalu menjadi sumber kekuatan juga bagi para penjelajah lain yang memakan hewan itu. Jadi begitulah para penjelajah gua tumbuh menjadi lebih kuat. Perjalanan mereka kembali berlanjut. Akhirnya mereka sampai di perkemahan penjelajah di hutan terbalik. Disebut hutan terbalik karena pepohonan yang tumbuh di sana memang tumbuh terbalik. Aliran air terjun pun mengalir secara tak lazim. Lalu di balik ruangan ada seorang gadis cilik penyandang nama Di. Salah film. Di sebuah ruangan ada seorang gadis cilik penyandang peluit biru sedang mengawasi pergerakan Rico dan Reg. Rico merasa heran karena menurut informasi yang ia tahu, setiap kalau ada penjelajah mendekati pos, secara otomatis gondola akan turun untuk mereka dapat masuk ke pos perkemahan. Di depan pintu masuk berdiri seorang dengan tatapan dingin. Dia adalah penyandang peluit putih, Ozen, sang tak tergoyahkan. Ozen memerintahkan Maruruk untuk menurunkan gondolanya. Ia sangat terkesan karena seorang peluit merah dapat sampai di tempatnya saat ini. Walau tekanan di tempat itu ringan, tetapi untuk ukuran seorang bocah pasti akan cukup berat. Benar saja, Rico langsung muntah karena belum terbiasa dengan tekanannya. Sikap Ozen sangat dingin dan ia seorang yang tidak pandai basa-basi. Saat Rico mengucapkan rasa terima kasihnya karena Ozen lah yang membantu ibunya membawa Rico ke permukaan, Ozen malah menjawab waktu itu ia sangat ingin membuang artefak yang membawa Rico. Dan jika mengingat masa lalu itu, ia merasa kesal karena tugasnya untuk mengambil artefak spesial menjadi gagal. Kemudian datang bawahan Ozen yang bernama Maruruk. Ia memberikan Rico dan Reg peluit biru karena Ozen malas untuk menjelaskan jika datang para penjelajah lain dan menanyakan kenapa seorang peluit merah bisa sampai di tempatnya. Ikatan pertemanan Maruruk dan Rico mulai terlihat karena selama ini yang datang ke perkemahan itu adalah orang-orang dewasa. Saat ini adalah kali pertama seorang yang sebaya dengan Maruruk bertamu ke bumi perkemahan. Maruruk mendapat peluit biru karena ia adalah murid langsung dari peluit putih. Jadi dulu Maruruk mengalami kecelakaan dan pingsan. Ozen kemudian membawanya dan sejak saat itu Maruruk mengabdi dan menjadi murid langsung Ozen. Di malam hari Rico kebelet pipis. Ia berjalan menyusuri lorong untuk mencari toilet. Di salah satu ruangan Rico seperti melihat Ozen sedang berjalan. Tetapi saat diikuti tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu tiba-tiba いるの？ sosok makhluk tanpa kepala ngerayap ke arah Rico. Sontak Rico rewah sampai lupa dengan niatannya pengen pipis. Lalu keesokan harinya Rico harus menahan malu karena semalam ia tidak jadi pipis ke kamar mandi. Alhasil kewer-weran di atas kasurnya. Rico pun menceritakan apa yang ia lihat semalam kepada Maruruk dan Reg. Kemudian datang Ozen menemui mereka. Menyadari Rico telah mengetahui sesuatu,
Ozen lalu mengajak Riko untuk memperlihatkannya. Ozen menemukan peluit Lisa di sebuah kuburan di lapisan keempat. Tempat itu merupakan tempat favorit bagi Lisa. Ozen memberitahu Riko kalau Lisa telah tewas. Dan surat yang bertuliskan jika ia menunggunya di dasar abyss, bukan tulisan Lisa. Ozen pun heran kenapa ada surat itu ditumbuhkan dokumen milik Lisa. Tangan Riko gemetar mendengar ucapan-ucapan Ozen yang sangat pedas jika didengar oleh seorang anak-anak. Singkat waktu, mereka sampai di ruangan pribadi Ozen. Di ruangan itu terdapat artefak-artefak kelas spesial. Mata Riko tertuju ke sebuah kubus putih. Scene lalu berpindah ke kediaman Paman Habo. Di sana, Nat dan Shigi sedang mendengarkan cerita Paman Habo tentang para legenda peluit putih. Seseorang yang menyandang gelar peluit putih adalah orang-orang hebat. Mereka dipersenjatai artefak dunia bawah yang mereka temukan sendiri. Dan masing-masing mereka mempunyai julukan tersendiri. Di antara penyandang peluit putih, ada seseorang yang mempunyai fisik paling kuat. Orang itu adalah penguasa tak bergeming Ozen tak tergoyahkan. Semua rumor tentang kekuatan Ozen telah tersebar sejak 50 tahun yang lalu, yang artinya saat ini usia Ozen bisa jadi sudah menyentuh angka 100 tahun. Habo merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi kepada Riko dan berharap Reg bisa melindungi Riko. Shin kembali ke tempat Riko berada. Kubus putih itu tidak tercatat di buku riwayat artefak karena sebelum dilelang, Lisa langsung membelinya. Dan kekuatan yang dikeluarkan oleh kubus itu bukan sepenuhnya sebagai penangkal kutukan, tetapi makhluk hidup yang telah mati jika dimasukkan ke kubus itu dalam sekejap dapat bergerak kembali, atau disebut mati suri. Ozen dapat menganalisa hal tersebut semua berkat Riko. Sebenarnya saat Lisa melahirkan Riko di kedalaman abyss, Riko tidak selamat karena tidak kuat menahan tekanan lapisan dasar abyss. Karena dirasa akan mengganggu perjalanannya, Ozen melemparkan mayat Riko ke dalam kubus itu. Tetapi alangkah terkejutnya mereka setelah Riko masuk ke kubus, mendadak Riko dapat bergerak dan bernapas kembali. Dan sosok yang Riko lihat semalam adalah sebuah daging mati yang Ozen simpan di kubus itu. Karena teringat tentang kejadian 12 tahun yang lalu. Dan benar saja daging itu bergerak ke sana kemari, tetapi tidak berselang lama daging itu pun berhenti bergerak. Ozen kemudian menyingkirkan Riko jika ia penasaran akan sampai berapa lama Riko akan bertahan hidup. Karena pada dasarnya saat dilahirkan Riko telah mati. Dari apa yang diketahui Ozen, daging yang ia taruh kemarin dan keinginan Riko saat ini sangat mirip, yaitu mengarah ke dasar abyss. Kenyataan itu terdengar begitu menyakitkan bagi Riko, hingga ia tak sanggup lagi berdiri. Reg mencoba menolong Riko, tetapi level kekuatan terpaut sangat jauh. Maruruk tidak kuasa melihat teman-temannya disakiti Ozen, tetapi Ozen meminta Maruruk untuk tidak pergi kemana-mana. Tubuh Reg dibabetkan ke sana kemari hingga lantainya hancur dibuatnya. Riko berteriak meminta Ozen untuk berhenti menyakiti Reg. Namun saat Riko mendekat, Ozen tidak segan-segan melukai anak-anak. Mungkin julukan tak tergoyahkan sangat cocok pada dirinya karena tidak ada rasa karunia sama sekali kepada anak-anak sekalipun. Kepala Riko bersimbah darah. Karena dirasa lawannya saat ini tidak bisa dilawan setengah-setengah, Reg akan menyerang menggunakan meriam lasernya. Seketika Ozen berada di hadapan Reg dan memegang tangannya lalu mengarahkannya kepada Riko. Syukur alhamdulillah Reg masih sempat membelokkan arah tembakannya. Reg kemudian memegang tubuh Ozen lalu ia menabrakkan tubuh kerasnya ke tubuh Ozen hingga Ozen terpental ke dinding. Terkuak kalau tubuh Ozen telah dimodifikasi sedemikian rupa yang menjadikan fisiknya begitu kuat. Ozen memakai artefaknya untuk menghadapi Reg. Saat Riko tersadar, tubuh Reg telah babak belur dihajar oleh Ozen. Satu hantaman benar-benar membuat Reg tak sadarkan diri. Singkat waktu, Reg tersadar dari pingsannya. Riko menangis sejadi-jadinya karena ia merasa senang Reg telah kembali sadar. Semua yang terjadi merupakan pelatihan Ozen. Karena apa yang akan mereka hadapi di lapisan terdalam abyss mungkin akan lebih menyakitkan. Ozen menilai jika Riko dan Reg belum siap untuk turun lebih jauh. Setelah luka mereka sembuh, Ozen akan memberikan pelatihan lebih agar Riko dan Reg lebih siap untuk menjelajah lebih jauh. Sebelum pergi, Ozen berkemungkinan ibu Riko masih hidup dan sedang menunggunya. Ternyata Lisa adalah murid langsung Ozen. Semua kenangan tentang Lisa kembali membayangi Ozen.
Pelatihan Rico dan Reg pun dimulai. Ozen mengajak mereka berdua pergi ke lapisan terbawah dari bumi perkemahan yang biasa disebut jembatan abis. Latihan saat ini adalah bertahan hidup. Ozen meminta Reg selama pelatihannya ia dilarang menggunakan meriamnya karena setelah Reg menggunakan meriam itu sekuat tenaga Reg menahannya ia akan pingsan setelah 10 menit dan akan terbangun setelah 2 jam. Selama itu bisa jadi Rico akan dimangsa oleh makhluk abis. Reg harus menggunakannya secara bijak saat benar-benar terdesak dan tepat sasaran. Jika tidak, petualangan mereka akan berakhir. レグは強いけど体が軽いからね。つけてしまうとか。Setelah beberapa hari Rico bertahan hidup di jembatan abis, terlihat kekurangan dan kelebihan di antara mereka. Rico sangat pemberani, cerdas, memanfaatkan sesuatu di sekitarnya, tetapi tubuhnya tidak dapat mengikutinya. Sebaliknya, Reg memiliki kekuatan dan tubuh yang kuat, namun kurang dalam kecerdasan. Karena kekurangan dan kelebihan itu, mereka dapat dengan cepat beradaptasi. Singkat waktu, Rico dan Reg berhasil menyelesaikan pelatihannya. Maruruk begitu senang saat dapat melihat teman-temannya telah kembali dengan selamat. Setelah mereka bebersih mandi dan mengisi perut yang sudah keroncongan, Ozen menjelaskan jika ada perbedaan waktu di antara lapisan terbawah abis dan di permukaan, apalagi di lapisan kelima dan seterusnya. Hal yang membuat Rico sangat senang adalah jika 10 tahun waktu normal ibunya tidak kembali, kemungkinan di dasar abis hanya beberapa minggu atau beberapa bulan berlalu. Jadi sangat besar kemungkinan Lisa masih hidup. Ozen kembali menasihati mereka, jangan terlalu lama tinggal di lapisan kelima agar tidak berpapasan dengan fluid putih lainnya. Lapisan kelima atau sering disebut lautan mayat adalah batas manusia pergi dan kembali hidup-hidup. Dari ketiga fluid putih yang berada di lapisan kelima, mereka harus berhati-hati dengan penguasa Pajar atau Bondrew sang ide baru, karena dia tidak sebaik Ozen. Wow, definisi yang sangat merindingkan. Ozen yang tidak segan-segan membanting anak-anak masih berada dalam level baik. Gimana jadinya kalau si Bondrew ini? Ada satu hal soal Lisa yang membuat Ozen kebingungan, yaitu tentang dokumen tersegel yang dibawa oleh Rico. Kira-kira siapa yang menulis? Karena tulisannya menggunakan aksara dunia bawah tua tanpa diringkas. Tulisannya pun besar dan polanya berantakan. Dan kertas yang menjadi media penulisannya adalah sebuah artefak yang belum diketahui. Bahkan dengan kekuatan Ozen, kemungkinan Lisa bersama makhluk atau seseorang di bawah sana. Ozen kemudian memberikan senjata milik Lisa. Senjata itu tertancap di tanah seperti makam di Taman Bunga Keberuntungan. Dan terakhir Ozen menceritakan sebuah rahasia yang hanya mereka penyandang fluid putih yang mengetahuinya, yaitu suara terdalam abis yang dapat didengar oleh orang-orang. Alat gaib untuk melintas lautan mayat di lapisan kelima. Lalu warna nada fluid putih sebagai kunci mengaktifkan kelas artefak tertentu. Dan cincin misterius di lapisan ketujuh yang hanya dilihat beberapa para fluid putih. Singkat cerita, Rico bersama Reg kembali melanjutkan perjalanannya. Maruruk terlihat sangat bersedih karena ia akan berpisah dengan Rico. Maruruk terbiasa melihat para penjelajah yang pergi dan tak pernah kembali. Tetapi saat ini, ia begitu sangat sedih melepas kepergian Rico. Keinginan Rico untuk pergi ke dasar abis sudah diprediksi sejak dulu. Sesampainya di permukaan, Rico langsung merangkak pergi ke arah lubang abis. Lisa meninggalkan Rico agar Rico dapat bebas memilih jalan hidupnya, tidak terbebani oleh titel orang tuanya. Dan pada saatnya, jika Rico datang menemui Ozen, Lisa berpesan untuk memberitahunya kebenaran tentang Rico. Ozen yang memang bersikap dingin merasa keberatan dengan banyaknya permintaan Lisa, tetapi ia berjanji akan mengirim Rico ke tempat Lisa berada. Perjalanan Rico saat ini berada di tepi jurang besar. Banyak hewan purba terbang di area itu. Mereka harus melewati jalan gua-gua kecil agar tidak menjadi mangsa hewan yang bernama Mado Kajak. Tidak jauh mereka turun, Rico salah memasuki gua. Gua itu merupakan sarang dari Mado Kajak. Tidak ada pilihan lain, Reg harus menembakkan meriamnya agar dapat membunuh Mado Kajak.
Setelah membunuh Madokajak dengan meriamnya, Reg meminta Riko untuk bersembunyi di tempat yang aman sampai Reg kembali sadar. Tetapi masalah tidak begitu saja pergi. Terdengar suara yang mengarah ke arah mereka. Suara itu berasal dari perut merah. Ternyata perut merah yang mengejar mereka saat ini adalah monster yang sama yang dulu mengejar Riko di lapisan teratas abis. Tetapi sebelum Reg benar-benar pingsan, mereka dapat lolos dari kejaran perut merah. Reg kemudian meminta Riko untuk menunggunya di tempat ini sampai Reg benar-benar tersadar. Namun karena rasa lapar yang melanda, sembari menunggu Reg, Riko mencari sesuatu yang dapat dijadikannya makanan. Tidak jauh Riko berjalan, ia mencium aroma yang sangat menggoda dari buah barakocha. Dengan semangat, Riko mengikuti aroma itu, dan ternyata itu adalah jebakan dari tumbuhan karnivora Amakagame. Sebelum Riko dicerna, sekuat tenaga Riko membedel bagian dalam tubuh Amakagame. Tapi masalah tidak begitu saja beres, karena aroma barakocha di tubuh Riko yang menyengat menarik kelinci tanah untuk memakannya. Setelah berlari sejauh mungkin, Riko terkapar karena kelelahan. Baru saja ia rebahan, perut merah yang tadi menyerangnya kembali menemukan Riko. Riko memberanikan diri untuk melawan monster itu menggunakan senjata peninggalan ibunya. Di saat genting, Reg telah sadar dari pingsannya. Menggunakan senjata Riko, Reg berhasil memukul mundur si perut merah. Saat ini mereka berada di kedalaman 6.750 meter, tepatnya di lapisan keempat cawan raksasa. Cawan itu merupakan sebuah daun pohon dan berisi air panas. Riko harus berhati-hati, andai tubuhnya melemah, bisa terjadi pendarahan hebat di sekujur tubuh. Di tempat beristirahatannya, Reg merasakan mereka tengah diawasi oleh seseorang. Tetapi tidak ada pergerakan, mungkin karena pendengarannya sangat tajam. Karena dirasa tidak aman, Riko mengajak Reg untuk mencari tempat lain. Akan tetapi, bahaya kembali mendatangi mereka. Dari belakang ada sesosok monster yang dimana orang-orang menyebutnya sebagai bola penusuk. Riko meminta Reg untuk jangan bertarung dengannya, karena duri-duri dalam tubuhnya dapat menembus baja sekalipun. Dan duri-duri itu berlumuran racun. Namun pergerakan Reg terbaca oleh monster itu. Monster itu seperti dapat membaca apa yang akan mereka lakukan. Hingga senjata Blazerep yang terjatuh, monster itu tahu dan menjauhkannya dari jangkauan Reg. Makhluk purba di kedalaman lapisan terdalam abis sangat buas dan memiliki insting yang kuat. Tidak ada jalan lain selain melawannya. Serangan bola penusuk mampu menembus artefak payung baja. Dan salah satu durinya menembus telapak tangan Riko. Riko merasa kesakitan karena duri itu sangat beracun. Reg begitu kebingungan dengan situasi saat ini. Menyerang bukan pilihan terbaik karena monster itu sangat kuat. Ditambah racun yang berada di tubuh Riko akan cepat menyebar. Jalan satu-satunya adalah pergi ke atas, tetapi pilihan itu pun sulit. Tekanan naik di lapisan keempat dapat menimbulkan sakit pada sekujur tubuh dan pendarahan. Riko meyakinkan Reg jika dirinya akan berusaha menahan tekanan pada saat naik. Setelah sampai di atas, kondisi tangan Riko semakin memburuk. Luka bekas tusukan membengkak. Reg begitu kebingungan menanganinya. Andai saja tadi ia menyuruh Riko untuk menjauh, mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Tapi nasi telah menjadi bubur. Pandangan Riko mulai kabur. Lalu keluar darah dari sekujur tubuh Riko. Semakin diusap, darah itu semakin mengalir deras. Tangan Riko yang sudah mulai mati rasa karena pembengkakan begitu cepat. Riko meminta Reg untuk mematahkan tangannya. Di sini bagian yang membuat Mama ngilu pisah. Kalian mau lihat tidak saat Reg mematahkan? Walau sempat ragu, Reg dengan berat hati harus memutuskan tangan Riko agar racun tidak menyebar ke tubuhnya yang lain. Pertama-tama Reg harus mematahkan tulangnya, kemudian memutuskannya. Dengan tangan yang gemetaran, Reg berusaha memotong bagian daging tangan Riko, tetapi ia begitu sulit melakukannya. Lalu tiba-tiba
Reg menangis jadi-jadinya karena Rico sudah tidak bernapas. Lalu terdengar suara seseorang yang memberitahu walau napasnya berhenti tetapi jantungnya masih berdetak. Suara itu berasal dari roh terkutuk bernama Nanachi. Nanachi melihat kondisi Rico sangat parah. Reg meminta tolong Nanachi untuk menyelamatkan Rico. Dan alhamdulillah Rico kembali bernapas tetapi terlalu cepat untuk merasa tenang. Karena racun dalam tubuh Rico belum keluar, akhirnya Rico dibawa ke tempat Nanachi tinggal untuk diobati. Nanachi memulai pertolongan pertamanya pada tangan Rico. Terlihat Nanachi begitu menguasai ilmu tentang medis. Saat ini yang dilakukan Nanachi menjahit luka di tangannya. Langkah berikutnya yang paling sulit, yaitu membuang racun dan memperbaiki jaringan-jaringan di tangannya. Nanachi menyuruh Reg untuk mencarikan bahan-bahan yang diperlukan. Sebelum itu, Nanachi bertanya kepada Reg, kenapa tidak memutuskan tangannya dari bahu, karena akan lebih mudah. Reg melakukan itu hanya mengikuti arahan Rico saja. Menurut Nanachi, Rico melakukan itu karena ia belum menyerah dengan petualangannya. Karena jika memutuskan tangannya dari bahu, kemungkinan Rico akan kesulitan menjelajah. Di tempat itu, Nanachi tidak tinggal sendiri. Di sana ada temannya yang bernama Mitty. Tetapi nasib Mitty tidak sebaik Nanachi. Mitty benar-benar kehilangan sifat manusianya. Kemungkinan jika cara naik menggunakan tangan Reg seperti tadi di lapisan ke-6, kemungkinan nasib Rico akan sama sepertinya. Di sini belum terungkap kenapa Nanachi masih memiliki kesadaran dan sifat manusianya. Reg pun memulai pencarian obat-obatan yang dibutuhkan. Setelah kembali, Nanachi dengan cepat mengobati Rico dengan jamur ungu. Jamur itu merupakan parasit yang selalu menempel di tubuh beruang jamur. Jika inangnya mati, maka jamur itu akan berbagi nutrisi. Jadi simbiosis mutualisme. Jadi Nanachi menanamkan jamur itu ke tangan Rico agar dapat memperbaiki jaringan urat-uratnya. Kemudian Nanachi menyuruh Reg untuk mencuci pakaian Rico di belakang. Sesampainya di belakang, Reg melihat banyak sekali kuburan dan bunga kegigihan. Lalu terlintas dalam ingatannya, aku akan pergi Lisa. Dan di hadapannya terlihat senjata milik Lisa, Blazerep, menancap di atas gundukan tanah. Reg tersadar karena dikagetkan oleh Nanachi. Reg berusaha keras mengingat sesuatu yang ada dalam ingatannya. Namun sampai saat ini sama sekali ia tidak mengingat apapun. Saat Reg kembali dari luar, ia kaget karena Mitty seakan-akan memakan Rico. Nanachi menenangkan Reg kalau Mitty tidak akan berbuat jahat. Malah ini baru pertama kalinya Mitty menampakkan dirinya di hadapan orang lain. Nampaknya Mitty menyukai Rico. Selain jamur tadi, Nanachi menggunakan darah Mitty untuk mengeluarkan racun dari tubuh Rico. Karena Mitty mempunyai kekuatan spesial yaitu dapat meregenerasi tubuhnya sendiri. Nanachi kemudian menghidangkan masakan untuk mereka makan, dan terlihat masakan itu tidak ramah di lidah. Benar saja, Reg sampai menahan rasa tak sedapnya. Namun karena sudah terbiasa, Nanachi begitu santai memakannya. Reg menceritakan tujuan mereka menjelajah ke dasar abis. Karena kerinduan Rico kepada ibunya, lalu meminta Nanachi cara untuk menghindari kutukan abis. Nanachi secara detail tidak mengetahui bagaimana manusia terkena kutukan, tetapi ia akan memberitahu apa yang telah ia pelajari. Nanachi memakai artefak kelas 3, kabut sulam kain yang sangat tipis. Wujud sebenarnya dari kutukan abis sangat tipis dan ringan. Setelah kita turun, kutukan itu langsung mengelilingi tubuh kita. Saat kita bergerak, kutukan itu pun akan ikut bergerak. Karena hanya bernapas saja bisa mengubah aliran seseorang dapat terkena kutukan saat mereka menembus lapisan kutukan itu. Jadi saat penjelajah kembali ke atas, mereka sangat rawan terkena kutukan karena medan gayanya seperti menerobos lapisan kutukan. Jika gerakannya sangat cepat, kemungkinan lapisan itu akan jebol. Kutukan itu akan aktif ketika lapisan itu menyentuh kepala hingga dada dan melewati bagian tubuh kita lainnya. Semakin menjauhi pusat lubang abis, maka medan gaya kutukan semakin rendah. Nanachi kemudian menempelkan mikrofon ke helm Reg. Ia akan memberi cara melawan si bola penusuk. Dengan syarat, ucapan Nanachi mutlak tidak bisa Lalu terdengar suara peluit dari arah lain. Reg dengan cepat menghampiri arah peluit itu. Setelah sampai, ternyata ada seorang yang menyandang peluit hitam sedang diserang oleh bola penusuk. Nanachi memerintahkan Reg untuk melihat ke atas dengan sungguh-sungguh.
Awalnya Reg merasa itu gila karena ia memalingkan pandangan terhadap musuhnya. Tetapi perintah Nanachi mutlak, dan benar saja perhatian monster itu mengikuti arah tujuan Reg. Dan saat Reg diperintahkan meloncat ke kanan, tangan Reg tepat memegang kepala bola penusuk. Bagian itu adalah sensor untuk merasakan medan gaya. Jika tidak bisa menghilangkan kesadarannya, Reg tidak akan bisa menyentuhnya. Saat monster itu merasa kebingungan dengan sensor yang diterima, ia akan menyerang tanpa ampun. Karena Reg seorang robot, ia tidak terpengaruh dengan racun bola penusuk. Saat itulah Reg mengikat monster itu dengan tangannya, kemudian menghabisi dengan meriamnya. Namun serangan itu sedikit meleset karena si bola penusuk melepaskan bagian tubuhnya untuk menghindar. Melihat serangan meriam Reg, Nanachi terlihat sangat kaget, sepertinya ia mengetahui sesuatu. Setelah besi bola penusuk pergi, Reg menghampiri penjelajah itu dan meminta untuk menyampaikan pesan darinya kepada leader di panti asuhan Belhero. Pesan itu adalah kalau mereka masih akan melanjutkan petualangannya. Reg memuji kemampuan Nanachi dalam menganalisa dan membuat strategi yang sangat hebat. Nanachi berkata jika ia mempunyai permintaan, pastinya Reg dengan senang hati akan membantu Nanachi karena selama ini Nanachi telah membantu mereka. Namun Nanachi begitu berat dengan wajah penuh kesedihan, Nanachi berucap permintaannya adalah untuk membunuh Mitty. Mittyを殺してくれ。 Shin beralih memperlihatkan masa lalu Nanachi. Kehidupan Nanachi sangat memprihatinkan. Ia hidup di wilayah kumuh di tepi jurang abis. Karena rasa putus asa dan mendengar desas-desus kalau di dasar abis ada Tuhan, membuat Nanachi ingin pergi ke dasar abis. Kemudian di suatu tempat, sang peluit putih bernama Bondrew merekrut anak-anak untuk menjadi penjelajah dan memperbaiki kondisi perekonomian keluarga mereka. Anak-anak itu dikirim ke lapisan kelima. Selama perjalanan, Nanachi bertemu dengan Mitty. Mitty seseorang yang periang seperti Riko, dan ia sangat bercita-cita ingin menjadi seorang peluit putih. Tetapi, keikutsertaan Nanachi hanya sekedar agar ia bisa makan makanan yang layak. おいらはここに来れれば何でもよかったんだ。 Semenjak itu, Nanachi dan Mitty berteman sangat baik. Setelah sampai di lapisan kelima, mereka dikumpulkan di suatu tempat dan dipanggil satu persatu. Jumlah anak-anak di tempat mereka tinggal semakin berkurang, tetapi tidak ada yang kembali. Tiba giliran Mitty. Karena penasaran, Nanachi memberanikan diri mengikuti Mitty. Lalu terdengar Bondrew sedang berbincang dengan anak buahnya. Kalau ia menganggap anak-anak itu bukan sebagai manusia, tetapi apa yang sedang dipelajari sekarang akan menjadi penemuan bagi para penjelajah lain. Mendengar itu, Nanachi lantas berlari untuk mengejar Mitty. Nanachi berhasil menemukan Mitty dalam sebuah tabung. Dari belakang, Nanachi dikagetkan kedatangan Bondrew. Jadi selama ini Bondrew melakukan beberapa eksperimen untuk mengungkap misteri dasar abis. Sebelumnya, para anak-anak itu dipasangkan dengan beberapa hewan namun tidak menguak apapun. Maka saat ini waktu yang pas, Mitty akan dipasangkan dengan manusia yaitu Nanachi. Mereka akan diturunkan ke lapisan ke-6 lalu dinaikkan kembali. Mitty ke bagian tabung yang berisi kutukan. Maka jika tidak ingin kehilangan temannya, Mitty harus bertahan karena jika Mitty mati, kutukan itu akan mengalir ke tabung Nanachi. Di bawah sana begitu banyak makhluk-makhluk aneh. Kemungkinan itu adalah anak-anak yang selama ini Bondrew rekrut. Kemudian Mitty berkata kepada Nanachi untuk tenang saja, ia akan baik-baik saja. Mitty dengan sekuat tenaga akan menahan kutukan itu. Mitty berpesan jika dirinya kehilangan sifat kemanusiaannya, Mitty menginginkan jiwanya selalu bersama Nanachi. Tabung itu ditarik lagi ke atas. Nanachi dan Mitty mulai berubah bentuk. Mitty begitu kesakitan hingga ia memintanya untuk dibunuh saja. Tetapi untuk Nanachi perubahannya berbeda dan sifat manusianya tidak hilang. Saat melihat itu, Bondrew begitu senang karena ia menemukan penemuan baru dan yang membuat perasaan Nanachi hancur saat Bondrew melakukan eksperimen lagi kepada Mitty. Bondrew menghancurkan tubuh Mitty sebanyak 9 kali dan semenjak itu pula Mitty kembali utuh atau bisa dikatakan abadi.
Karena kebiadaban Bonreu, Nanachi membawa Mitty kabur dari tempat itu. Singkat cerita, selama ini Nanachi selalu mencoba untuk membunuh Mitty, namun apa yang ia lakukan malah membuat Mitty kesakitan. Karena tubuhnya kembali meregenerasi, Nanachi terus mencari cara agar ia dapat membunuh Mitty tanpa harus menyiksanya. Dan mata Mitty yang terluka oleh sebuah artefak bernama Spagarmos atau cahaya yang kembali ke titik asal. Mata itu tidak dapat pulih kembali, seakan lenyap begitu saja. Serangan artefak itu sama persis dengan meriam kremasi Reg. Maka Nanachi berharap Reg bisa membunuh Mitty. Walau itu sangat berat, tetapi Nanachi merasa jiwa Mitty sedang terperangkap di tubuh monsternya saat ini. Nanachi melakukan itu karena suatu saat dirinya pasti akan meninggal dan tidak ada lagi yang menjaga Mitty. Selama itu, mungkin Mitty akan sangat tersiksa oleh serangan hewan buas atau yang lainnya. Tetapi tubuh itu akan kembali pulih dan sungguh rasa sakit terus menerus. Reg berkata jika ia telah membunuh Mitty, Reg memohon agar Nanachi tidak melakukan hal gila semacam bunuh diri. Eksekusi pun dimulai. Nanachi melepas kepergian Mitty dengan rasa sedih yang mendalam, tetapi itu yang terbaik. Singkat cerita, dalam pingsannya, Reg bertemu dengan Lisa dan mengajaknya untuk terus bergerak. Dan setelah tersadar, terlihat Rico telah bangun dari komanya. Setelah beberapa hari berlalu, kondisi tangan Rico sudah sangat membaik, tetapi ia masih kesulitan untuk menggerakkan jari-jarinya. Rico kemudian mendatangi Nanachi dan mengajaknya untuk pergi berpetualang bersama dan menaklukkan dasar abis. Dengan senang hati, Nanachi menerima ajakan Rico karena saat ini Nanachi sudah tidak lagi memikul beban. Mereka pun mulai mempersiapkan kebutuhan dan peralatan agar memudahkan penjelajahan mereka. Dari dasar abis lapisan keempat, Rico mengirimkan pesan menggunakan balon udara. Pesan itu sampai di bumi perkemahan dan kain yang sobek diperbaiki Maruruk lantas diterbangkan kembali agar dapat diterima oleh orang di permukaan. Film pun diakhiri dengan dimulainya petualangan baru. Mereka melintas ke lapisan kelima, tempat di mana Nanachi berasal. Adakah yang masih nonton sampai saat ini? Mamang mempunyai kata-kata yang cukup menarik bagi para petualang di bumi, yaitu petualangan tidak tergantung pada tali di sisi gunung. Petualangan adalah sikap yang harus kita terapkan pada rintangan kehidupan sehari-hari. Terima kasih bagi teman-teman yang menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar Mamang terus bersemangat kontennya. Next season 2 Made in Abyss. Bye bye.